Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 2, akan membahas sebuah topik yang menarik dan penting, yaitu induksi elektromagnetik. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke pembahasannya. Untuk anggota kelompok 2, di sini kami memiliki 6 anggota kelompok. Yang pertama ada Andika Alif Rahmanto, yang kedua ada Anggita Syifa Ramadanti, yang ketiga ada Armelia Sheryl Nabila, yang keempat ada Atila Rakabawana Thorik, yang kelima ada Aulia Sasti Khalizat Moko, dan yang keenam ada Aurelia Syahnazia Suherman. Kita langsung saja ke pembahasan berikutnya ya teman-teman. 1. Pengertian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik adalah garis-garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Semakin besar garis gaya magnet yang menembus bidang, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Michael Faraday adalah orang pertama yang memiliki gagasan mengenai medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Penemuan ini dibuktikan olehnya pada tahun 1821. Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya gaya gerak listrik atau GGL induksi pada suatu penghantar atau konduktor akibat adanya perubahan fluks magnetik sehingga menimbulkan arus induksi. Secara matematis, GGL induksi dapat dinyatakan dengan epsilon sama dengan min N delta Pi per delta T atau epsilon sama dengan min N dP per dt, di mana epsilon adalah tegangan atau GGL, N adalah banyak lilitan, dP atau dt adalah laju perubahan fluks magnetik atau perubahan fluks magnetik tiap waktu yang berlangsung sangat cepat. Delta P adalah perubahan fluks, delta T adalah rentang waktu. Tanda minus menyatakan arah berdasarkan hukum Lenz. Dengan fluks magnetik adalah P sama dengan BA cos theta, di mana P sama dengan flux magnet, B sama dengan besar medan magnet, A sama dengan luas penampang. 2. Rumus GGL induksi elektromagnetik. A. Mengubah nilai medan magnet. Perubahan nilai medan magnet B akan mengakibatkan perubahan flux magnet, sehingga akan muncul GGL induksi dengan arah melawan medan magnet penyebab. Secara matematis, perubahannya akan menjadi epsilon sama dengan min N dikali A dikali cos theta delta B per delta T, di mana epsilon sama dengan tegangan atau GGL, N sama dengan banyak lilitan, delta B sama dengan perubahan medan magnet, delta T sama dengan rentang waktu, A sama dengan luas penampang, dan theta sama dengan sudut antara medan magnet dan normal bidang. Kemudian yang B, yaitu mengubah luasan yang dimasuki medan magnet. Mengubah luasan bidang kumparan yang dimasuki medan magnet, salah satunya dapat dengan cara membuat rel pada kawat sehingga kawat dapat bergerak lurus. Akibatnya akan muncul gaya Lorentz sesuai dengan kaidah tangan kanan. Dapat diambil kesimpulan, arah gaya Lorentz akan berlawanan dengan arah gerak kawat. Karenanya, pada kasus seperti itu, GGL induksi dapat diketahui dengan persamaan berikut. Epsilon sama dengan B dikali dengan L dikali dengan V dan dikali dengan sin theta, di mana epsilon merupakan tegangan atau GGL dengan satuan V, B merupakan medan magnet atau induksi magnetik dengan satuan T, L merupakan panjang kawat atau batang konduktor dengan satuan M, V merupakan kecepatan batang konduktor yang bergerak dengan satuan meter per sekon, dan theta merupakan sudut antara medan magnet dan normal bidang. Khusus pada kasus rel kawat sudut selalu saling tegak lurus. Akibatnya, sin theta sama dengan 1. Dan di sebelah kanan teman-teman merupakan gambar kaidah tangan kanan yang menentukan arah arus induksi. C. Mengubah sudut antara medan magnet dan normal bidang. Salah satu alat elektronik yang memanfaatkan GGL induksi ini adalah generator dan motor listrik. Akibatnya, nilai GGL menjadi epsilon sama dengan min N kali B kali A. Cos theta 2 min cos theta 1 per delta.
Jika perubahan sudut berlangsung sangat cepat dan terus-menerus seperti yang terjadi pada generator, akibatnya rumus Kegel menjadi pada generator menjadi epsilon sama dengan N kali B kali A dikali omega dan kali sin omega T, di mana epsilon sama dengan tegangan, N sama dengan banyak lilitan, B sama dengan medan magnet, A luas penampang, delta sudut antara medan magnet normal bidang, omega kecepatan sudut atau frekuensi sudut, dan T sama dengan waktu. 3. Induktansi diri. Selain mengubah sudut, induksi Kegel juga akan muncul dalam diri induktor ketika ia mengalami perubahan arus sehingga memunculkan induksi magnet. Flux magnetik yang melalui kumparan dibandingkan nilai arus memunculkan suatu konstanta yang disebut induktansi diri, L. Satuan internasional dari induktansi diri adalah Henry atau H, dengan nilai 1H adalah Weber per ampere. Pada kumparan, L sama dengan N pi per I, dan pada solenoida L sama dengan mu 0 N kuadrat A per I. Epsilon sama dengan Kegel induksi V, I sama dengan kuat arus kumparan A, P sama dengan flux magnetik kumparan atau WB, mu 0 pemecahbilitas ruang hampa, L panjang solenoida atau M, L besar induktansi diri Henry, N jumlah lilitan, A luas penampang meter kuadrat. A. Induktor. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang berbentuk kumparan dari susunan lilitan kawat. Induktor memiliki kemampuan untuk menyimpan energi magnet. Kemampuan ini disebut dengan induktansi yang satu unitnya adalah Henry. B. Joseph Henry. Joseph Henry, seorang fisikawan asal Amerika, menjelaskan tentang perubahan arus listrik terhadap Kegel induksi. Hukum Henry berbunyi besar Kegel induksi yang timbul sebanding dengan laju perubahan arus terhadap waktu. Induktansi silang. Induktansi silang disebut juga induktansi bersama. Induktansi silang muncul apabila ada dua induktor yang berdekatan. Apabila salah satunya dialiri arus listrik sehingga menimbulkan arus induksi pada kumparan lainnya. Kumparan sumber kemudian disebut kumparan primer, sedangkan kumparan lainnya disebut kumparan sekunder. Salah satu alat elektronik yang memanfaatkan teori induktansi silang adalah trafo atau transformator. 4. Energi dalam induktor. Energi yang disimpan dalam suatu induktor yang menyalurkan arus 1 adalah E sama dengan 1/2 L dikali I kuadrat, di mana L adalah induktansi diri atau H, I sama dengan arus listrik atau A. Aplikasi induksi elektromagnetik. 1. Generator dan motor listrik. Generator atau yang kita kenal sebagai genset adalah salah satu alat elektronik yang memanfaatkan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Dengan memanfaatkan magnet permanen dan memutar kumparan atau induktor, generator dapat menghasilkan arus induksi. Generator banyak digunakan di mal atau rumah sakit sebagai pembangkit listrik cadangan ketika terjadi pemadaman listrik dari PLN. Secara umum, generator terbagi menjadi generator arus AC dan arus DC. 2. Transformator. Trafo atau transformator juga merupakan salah satu alat yang memanfaatkan prinsip kerja induksi elektromagnetik, khususnya induktansi silang. Hal ini disebabkan trafo terdiri dari dua kumparan yang terletak saling berdekatan. Arus masuk melalui kumparan primer menuju kumparan sekunder. Dalam kehidupan sehari-hari, trafo berfungsi untuk menstabilkan arus yang masuk ke rumah-rumah dari PLN atau arus yang memasuki alat elektronik tertentu. Secara umum, trafo terbagi dua, yakni trafo step up dan trafo step down. Yang ketiga, alat detektor logam. Detektor logam terdiri dari dua kumparan yang orientasi arahnya saling tegak lurus. Arus bolak-balik dialirkan ke salah satu kumparan atau biasanya yang lebih besar, sehingga akan muncul medan magnet yang besarnya berubah-ubah. Karena kumparan kedua berada dalam posisi tegak lurus terhadap kumparan pertama, maka tidak akan ada medan magnet yang memasuki kumparan kedua. Umumnya,
Kumparan kecil akan dihubungkan pada alarm bunyi, sehingga ketika ada logam di sekitar alat detektor logam, alarm akan berbunyi akibat munculnya arus induksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soalnya. Nomor 1, Pak Amir memiliki transformator step down yang mampu mengubah tegangan 100 V menjadi 25 V. Jika jumlah lilitan sekundernya 200, berapakah jumlah lilitan primernya? Diketahui Vp sama dengan 100 V, Vs sama dengan 25 V, dan Ns sama dengan 200. Yang ditanya Np, jawabannya adalah Fp per Fs sama dengan Np per Ns, 100 per 25 sama dengan Np per 200, P sama dengan Np per 200. Np sama dengan 200 dikali 4, Np sama dengan 800. Jadi jumlah lilitan primernya adalah 800. Dilanjut, contoh soal kedua, perhatikan gambar di samping. Pada diagram transformator di atas, besar kuat arus primer adalah diketahui Fp sama dengan 100F, Fs sama dengan 50F, dan Is sama dengan 0,4A. Ditanya IP. Jawabannya Is dibagi IP sama dengan Fp dibagi Fs. 0,4 dibagi IP sama dengan 100 dibagi 50. IP sama dengan 0,4 dikali 2. IP sama dengan 0,8A. Jadi, besar kuat arus primernya adalah 0,8A. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung presentasi kelompok kami. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, kami dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.